Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Baik Evi Asriani dengan nomor induk mahasiswa 8596536. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktikum mata kuliah SPGK 4107 atau praktikum IPA di SD. Modul 1, makhluk hidup dengan judul ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungan sekolah saya. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan untuk praktikum hari ini adalah yang pertama, alat tulis, yang kedua, tabel pengamatan ciri-ciri makhluk hidup, dan yang ketiga, lingkungan sekitar sekolah saya sebagai objek pengamatan saya pada hari ini. Baik, di sini saya akan memilih 5 jenis tumbuhan dan 5 jenis hewan untuk saya amati. Baik, yang pertama di sini ada pohon jeruk. Pohon jeruk tumbuh dan berkembang dari biji hingga menjadi pohon yang berbuah. Ia bernapas melalui daun dan membuat makanannya sendiri dengan fotosintesis. Pohon jeruk berkembang biak dan peka terhadap rangsangan cahaya matahari. Jadi pohon jeruk di sini memiliki semua jenis ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bergerak, bernafas, membuat makanan, tumbuh dan berkembang. Ya, jadi yang tumbuhan yang kedua adalah pohon singkong. Di sini pohon singkong tumbuh dan berkembang dari batang stek menjadi tanaman yang memiliki daun lebat dan umbi di dalam tanah. Ia bernapas membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Pohon singkong berkembang biak secara vegetatif dengan cara menanam potongan batang serta peka terhadap rangsangan cahaya matahari. Jadi di sini pohon singkong memiliki semua ciri-ciri makhluk hidup. Baik, yang ketiga, tumbuhan pohon pisang. Di sini pohon pisang menunjukkan berbagai ciri makhluk hidup. Dia tumbuh dan berkembang dari tunas kecil hingga menjadi tanaman tinggi. Pohon pisang juga bernapas dan membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Jadi, pohon pisang juga memiliki semua ciri-ciri makhluk hidup. Baik, pohon yang keempat adalah pohon pepaya. Pohon pepaya tumbuh dan berkembang dari biji kecil hingga menjadi pohon yang tinggi dan berbuah. Ia bernapas dan membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis, dan pepaya berkembang biak secara generatif melalui biji serta peka terhadap rangsangan matahari. Jadi di sini pohon pepaya juga memiliki semua ciri-ciri makhluk hidup. Jadi tumbuhan yang kelima adalah pohon kelapa. Di sini pohon kelapa tumbuh dan berkembang dari biji yang kita kenal dengan butir kelapa. Pohon kelapa juga bernapas membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis menggunakan cahaya matahari. Selain itu, kelapa berkembang biak secara generatif melalui biji dan peka terhadap rangsangan matahari. Jadi pohon kelapa juga memiliki semua ciri-ciri makhluk hidup. Ya, baik, untuk hewan di sini yang pertama ada kucing. Kucing memiliki 4 kaki untuk berjalan, bergerak, dan memiliki bulu yang halus. Kucing
Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Kucing bernafas dengan menggunakan paru-paru. Dan kucing juga memerlukan makanan dan minuman. Jadi hewan kucing memiliki semua ciri-ciri makhluk hidup: bergerak, bernafas, perlu makanan, tumbuh dan berkembang. Baik, untuk hewan kedua, di sini saya memilih semut. Di sini semut memiliki ciri-ciri berwarna hitam gelap pada seluruh bagian tubuhnya. Semut memiliki tubuh kecil terdiri dari 3 bagian: kepala, dada, dan perut. Semut memiliki 6 kaki dan sepasang antena untuk bergerak. Hidup berkoloni terdiri dari satu semut jantan, dan semut pekerja. Semut membuat sarang di tanah, di bawah batu, atau di batang kayu yang lapuk, ataupun di tempat yang lembab seperti ini. Semut mencari makanan secara berkelompok, biasanya berupa sisa-sisa makanan manis atau bangkai serangga-serangga kecil. Di sini semut berpindah tempat untuk mencari makanannya. Semut berkomunikasi menggunakan antena dan zat kimia atau feromon untuk memberitahu teman-temannya lokasi makanan. Berkembang biak dengan cara bertelur yang dijaga oleh semut pekerja sampai menetas. Semut juga peka terhadap rangsang. Jika ada yang mengganggunya, maka semut akan berpindah ke lain tempat sambil membawa telur-telurnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa semut memiliki semua ciri-ciri yang terdapat pada makhluk hidup, yaitu bergerak, bernafas, perlu makanan, tumbuh dan berkembang. Ya, untuk hewan ketiga, di sini saya memilih cicak. Ya, ciri-ciri cicak yaitu yang pertama, tubuhnya kecil dan lentur, panjang sekitar 10-15 cm. Kulitnya bervariasi, bisa abu-abu, coklat muda, menyesuaikan dengan lingkungannya. Memiliki kulit tipis dan bersisik halus. Kaki memiliki perekat di ujung jari sehingga bisa menempel di dinding atau langit-langit. Mata besar tanpa kelopak, hanya dilapisi selaput bening yang dibersihkan dengan lidah. Ekor panjang dapat putus untuk mengelabui musuh dan tumbuh kembali. Berkembang biak secara ovipar atau bertelur, berdarah dingin, suhu tubuh menyesuaikan lingkungan. Aktif di malam hari untuk mencari mangsa seperti nyamuk dan serangga kecil. Melakukan regenerasi ekor setelah putus. Mengeluarkan suara khas, cek-cek-cek, sebagai komunikasi. Habitat dan adaptasi cicak umumnya hidup di dinding rumah, pepohonan, atau tempat lembab. Mampu beradaptasi dengan lingkungan manusia dan bergerak cepat dan pandai bersembunyi dari pemangsa. Itulah ciri-ciri dari cicak. Ya, jadi di sini cicak memiliki semua ciri-ciri yang ada pada makhluk hidup. Bergerak, bernafas, perlu makanan, tumbuh dan berkembang. Ya, untuk hewan keempat, di sini saya memilih burung.
seperti yang kita lihat di sini, burung ditutupi oleh bulu yang berfungsi untuk melindungi diri dan untuk terbang. Dia memiliki sayap yang digunakan untuk terbang, bernapas menggunakan paru-paru, dan memiliki kantong udara untuk membantu pernapasannya saat terbang. Di sini burung berkembang biak dengan cara bertelur dan memiliki paruh yang tajam dan bentuknya berbeda-beda sesuai dengan jenis makanannya. Burung di sini memiliki darah yang panas, artinya suhu tubuhnya tetap stabil, dan memiliki kedua kaki dan cakar untuk bertengger atau mencari makanannya. Itulah ciri-ciri dari burung yang saya teliti. Ya, jadi burung memiliki semua ciri-ciri yang ada pada makhluk hidup, yaitu bergerak, bernafas, perlu makanan, tumbuh, dan berkembang. Itulah ciri yang ada pada burung. Ya, baik, di sini untuk hewan yang kelima, di sini saya memilih ayam. Ciri-ciri ayam yaitu tubuh ayam tertutup oleh bulu yang berfungsi untuk melindungi tubuhnya dan menjaga suhunya. Memiliki kedua kaki yang bersisik dan cakar yang tajam untuk mengais tanah dan mencari makanannya. Memiliki paruh keras tanpa gigi yang digunakan untuk mematuk makanannya. Terdapat jengger dan pial di kepala, terutama pada ayam jantan. Ukuran tubuh bervariasi tergantung jenis kelamin dan faktor lingkungannya. Di sini ayam berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur dan memakan biji-bijian, serangga, dan sisa makanan. Ayam bernapas menggunakan paru-paru dan memiliki sistem pernapasan tambahan berupa kantong udara. Memiliki insting sosial yang biasanya hidup berkelompok, dan habitat ayam berada di darat, terutama di lingkungan rumah atau peternakan. Mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan tropis maupun subtropis. Itulah ciri-ciri dari ayam. Jadi di sini ayam memiliki semua ciri-ciri yang ada pada makhluk hidup: bergerak, bernafas, perlu makanan, tumbuh, dan berkembang. Dari pengamatan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa semua makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan, memiliki ciri-ciri khusus seperti bergerak, bernapas, tumbuh, berkembang biak, peka terhadap rangsang, memerlukan makanan, dan beradaptasi dengan lingkungan. Itulah ciri-ciri yang membedakan makhluk hidup dari benda mati. Jadi, mari kita pelajari dan pahami makhluk hidup di sekitar kita sebagai bagian dari kehidupan yang saling bergantung satu sama lain. Terima kasih.